satunya Indonesia. Sidat mengandung vitamin B1, B2, dan A yang jumlahnya lebih banyak dari susu sapi. Kandungan zinc dan DHA-nya dapat membantu meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan tubuh serta fungsi otak, terutama untuk kecerdasan anak. Kandungan antioksidannya dapat menambah imunitas, menghilangkan racun, dan memperlambat penuaan. Karena itu, sidat disebut juga sebagai ginseng air. Di Jepang, ikan sidat dipercaya sebagai makanan pembangkit vitalitas. Lalu, bagaimana dengan harganya? Di Indonesia, harga sidat yang bentuknya menyerupai belut tak akan sampai bikin geleng-geleng kepala. Mungkin didapatkan dan proses pembiakannya juga cukup sederhana, membuat harga sidat berada di antara 200.000 hingga 300.000 per kilogramnya. Tapi di Jepang sana, di negara sakura itu, harga sidat bisa mencapai seratusan juta. Itu pun baru berupa anak sidat yang biasa disebut glass eel atau sidat kaca. Makhluk itu sangat berharga dengan harga yang berfluktuasi secara liar tergantung pada ukuran tangkapan. Menurut Badan Perikanan Jepang, peternakan membayar rata-rata 1,30 juta yen atau sekitar 167 juta dengan kurs 14.300 pada tahun 2020. Harga itu untuk 1 kilo glass eels. Tahun 2018 harganya bahkan lebih fantastis lagi. Pertengahan tahun 2021 dilaporkan bahwa harga sidat bisa mencapai 35.000 US dollar per kilogram atau setara dengan 505 juta. Wah, keren banget ya. Bagaimana jika di Indonesia harganya semahal itu? Apa ada yang mau membelinya? Saat itu, harga sidat lebih mahal dibandingkan tuna biru atau emas sekalipun. Mahalnya harga sidat membuat ikan jenis ini dijuluki white gold. Tingginya bandrol sidat tak lepas dari permintaan dan tentunya juga proses pengembangannya. Unagi sangat terkenal di Jepang. Orang Jepang biasanya menyantap unagi selama musim panas yang jatuh pada pertengahan tahun. Kandungan unagi berupa beragam vitamin dan asam lemak omega 3 dipercaya mampu meningkatkan stamina selama musim panas. Saking populernya ada tradisi bernama Hari Makan Unagi yang ditentukan berdasarkan penanggalan Cina. Kepopuleran sidat ini juga bisa dilihat dari banyaknya restoran unagi yang sudah berumur puluhan hingga ratusan tahun di Jepang. Dikutip dari Smithsonian Magazine, orang Jepang setidaknya mengkonsumsi sekitar 70% tangkapan unagi dari seluruh dunia. Banyaknya permintaan unagi ini membuat harga sidat di Jepang melambung tinggi, sementara populasinya menurun. Itulah sebab orang Jepang biasanya memilih makan unagi di restoran daripada memasaknya sendiri di rumah karena harga sidat yang mahal. Sebuah restoran di Jepang bisa menjual 40 hingga 50 ton per tahun. Tahun 2000, konsumsi sidat di Jepang mencapai 160.000 ton. Makanan yang disajikan dari sidat seperti unagi dan kabayaki sangat populer di sana. Untuk kabayaki sendiri, harganya bisa mencapai 1,2 juta per sajian. Sidat Jepang sejatinya bisa ditemukan di sejumlah negara di kawasan ASEAN. Namun, penangkapan besar-besaran dan perubahan habitat membuat populasinya turun drastis. Sejak tahun 1980, penangkapan sidat secara global membuat populasinya turun hingga 75%, sehingga berdampak besar terhadap harganya. Lalu, bagaimana peternakan sidat di Jepang?
Di Jepang, mayoritas sidat dibesarkan dari kecil, bukan ditangkap saat dewasa. Anak sidat ditangkap dari alam, kemudian dibesarkan di sebuah tambak modern yang sirkulasi air dan aerasi harus terus-menerus berjalan selama 24 jam. Tidak ada peternakan yang mampu secara efisien mengembangkan sidat dalam kapasitas yang sangat besar, karena hingga kini banyak yang belum mampu memijahkan bibit sidat. Bibit sidat dengan ukuran terkecil dan tubuhnya masih transparan disebut dengan gelas L. Jadi, petani hanya mengandalkan jumlah sidat kaca untuk menghasilkan untung. Memberi makan sidat merupakan salah satu pekerjaan yang utama. Sebuah peternakan di Jepang memberi makan sidat 2 hingga 3 kali per hari. Makanannya pun tidak sembarangan. Makanan sidat di Jepang terdiri dari campuran tepung ikan, gandum, kedelai, dan minyak ikan. Di Indonesia, ikan sidat hanya diberi makan cacing ataupun pelet. Sementara untuk pemberian pakannya tetap sama, disesuaikan dengan ukuran dan usia sidat. Suhu optimal untuk budidaya sidat antara 28 hingga 32 derajat Celcius. Namun, suhu tersebut dapat berbeda tergantung jenis sidat yang dibudidayakan. Untuk penaburan benih gelas L, suhu optimal berada di antara 28 hingga 31 derajat Celcius dan benih Elver suhu optimal 29 hingga 32 derajat Celcius. Lalu untuk suhu pembesaran optimalnya di 28 hingga 32 derajat Celcius. Setelah 12 bulan masa pemeliharaan, para peternak bisa memanen sidat mereka yang nantinya akan disortir sesuai ukuran dan akan dipasarkan ke tempat-tempat berbeda. Bagaimana? Ingin mencoba sidat di Jepang? Semoga video kami menginspirasi.